Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di mana kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebaik-baiknya keadaan, yaitu keadaan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita supaya kita bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang kita butuhkan supaya kita selamat dari yang namanya fitnah akhir zaman, di mana fitnah begitu luar biasa dan setiap orang pasti akan mendapatkan yang namanya fitnah ini. Dan lebih-lebih lagi dengan adanya fitnah COVID-19 atau Corona, yang setiap orang mempunyai pendapat masing-masing. Setiap orang mempunyai pemahaman masing-masing dan membanggakan atau berusaha untuk membenarkan pendapatnya tersebut. Dan sebenarnya di sana ada sebuah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatun muhlikat, ada 3 hal yang akan membinasakan seseorang. Yang pertama syuhun muta', yaitu orang yang kikir yang selalu diikuti, orang yang pelit yang selalu diikuti. Kemudian yang kedua hawan muttaba', yaitu hawa nafsu yang selalu diikuti. Kemudian yang ketiga ijabul mar'i li ra'yihi, yaitu ketika seseorang sudah berbangga dengan pendapatnya. Seseorang sudah bangga dengan pendapatnya, menganggap bahwasanya pendapatnya paling benar dan bersikukuh dengan pendapat yang dia kemukakan tanpa dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah seperti ini, apa nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa alika bi khossati nafsika. Kalau sudah seperti itu, maka wajib bagi kalian semua untuk apa? Memikirkan khossati nafsika, untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Gak usah mikirin yang lain, pikirin diri kita sendiri. Bagaimana diri kita selamat dari fitnah ini? Bagaimana diri kita ketika kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala kita akan selamat? Di dalam kesempatan yang berbarokah ini, di mana kita bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbuat amal yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Ini yang harus kita perhatikan untuk diri kita sendiri. Kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala beri cobaan kepada kita
kita pun di dalam keadaan yang baik. Karena apa? Kita berusaha untuk memikirkan diri kita sendiri, apa yang harus kita bawa untuk akhirat kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga kaum muslimin, dan mengangkat orang-orang yang sakit, mengangkat sakitnya dari orang-orang yang sakit. Maka Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kenikmatan yang tidak diberikan kepada semua orang. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita bisa tanasuh, untuk bisa tadarus, untuk bisa saling mengingatkan dan saling belajar. Kembali kita akan membahas tentang wasiat yang diwasiatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yang berkaitan tentang mufsidatul a'mal, hal-hal yang akan merusak amalan-amalan seseorang. Di mana sebelumnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala memberikan wasiat bahwasanya amalan-amalan yang dikerjakan oleh seseorang itu bisa saja tidak bermanfaat untuk dirinya, karena dia melakukan mufsidat, sesuatu yang bisa merusak amalannya tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Maka pentingnya seseorang untuk dia belajar hal-hal yang merusak amalan, supaya amalan-amalan tersebut tidak menjadi sia-sia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Muhammad, nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, kami akan menghabarkan kepada kalian terhadap orang-orang yang mereka rugi amalan-amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunianya amalannya mereka itu sia-sia, tersesat. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an, padahal mereka menganggap bahwasanya mereka itu telah beramal soleh, mereka berbuat baik, mereka mengatakan bahwasanya dirinya dianggap bahwasanya dirinya di atas amal ketaatan. Akan tetapi ternyata sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka melakukan amalan-amalan yang melakukan amalan-amalan yang bisa merusak amalan-amalan soleh tersebut. Kemarin kita telah membahas dua permasalahan yang itu berkaitan kepada permasalahan hati, yaitu apa? Ar-riya dan ujub. Riya dan ujub adalah permasalahan yang sangat luar biasa bahayanya. Permasalahan hati, padahal manusia itu suka untuk dipuji. Manusia suka untuk membanggakan dirinya, menganggap bahwasanya dirinya baik. Maka kita harus betul-betul pintar memanage hati kita. Kita harus betul-betul pintar untuk mengintrospeksi diri kita. Kita harus menjadi orang cerdas. Kita harus bisa menasihati diri kita ketika kita beramal. Tanyalah di hati kita, saya beramal ini untuk apa? Lillah atau li ghairihi? Saya beramal ini karena Allah atau untuk selainnya? Saya beramal ini pengen dipuji oleh orang atau seperti apa? Maka terus diperhatikan hati kita. Seperti yang sering saya ingatkan, bahwasanya hati ini adalah merupakan raja dari seluruh anggota tubuh kita. Hati ini baik, seluruh anggota badan akan menjadi baik. Dan kembali saya ingatkan bahwasanya syaitan itu tidak akan pernah diam. 24 jam syaitan akan terus menggoda kita dan terus digoda hati kita. Syaitan nggak mungkin menggoda telinga kita, menggoda tangan kita, menggoda kaki kita, enggak. Tetapi yang digoda oleh syaitan hati kita. Syaitan terus memberikan waswas, syaitan terus memberikan nazagot, syaitan terus memberikan khutuwat ke dalam apa? Ke dalam hati kita, supaya kita bisa terjatuh ke dalam yang namanya kemaksiatan, supaya kita ngikut mereka ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini yang berkaitan tentang masalah hati. Kemudian di sana disebutkan oleh muallif rahimahullah taala Ibnu Qudamah, mufsidatul a'mal yang ketiga, dan ini berkaitan tentang masalah zahir, berkaitan tentang masalah yang zahir, yaitu ketika beliau mengatakan qala rahimahullahu taala, berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala,
wa min dzalika, termasuk dari mufsidatul a'mal, termasuk dari yang membatalkan amalan-amalan, yaitu apa? Mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulan au fi'lan au i'tiqadan. Entah itu ibadah hati, entah itu ibadah lisan, entah itu ibadah perbuatan, kalau itu menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Maka amalannya tertolak. Amalan yang dia lakukan akan tertolak. Akan rusak amalan-amalan kebaikan ketika apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dijadikan panutan di dalam dia beribadah. Sudah jelas di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Arafah, ketika itu Rasulullah lagi khutbah, turun ayat tersebut. Telah aku sempurnakan hari itu, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disempurnakan? Dinakum, agama kalian, syariat, semua telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya sempurna enggak butuh tambahan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan nikmatku. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah Subhanahu wa taala sudah ridho agama ini sebagai agama Islam ini sebagai agama kalian. Makanya ketika turun ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, ala qad ballag, bukankah setelah aku sampaikan semuanya syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian wahai para sahabat? Maka para sahabat mengatakan, qad ballagta wa qad addaita wa qad nasahta. Wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan seluruhnya. Wahai Rasulullah, engkau telah menunaikan amanat. Karena ini adalah merupakan amanat, risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah, amanat Rasulullah yang harus disampaikan kepada umatnya. Dan Rasulullah telah menunaikan amanat tersebut. Wa qad nasahta, dan engkau sungguh telah memberikan nasihat kepada kita. Tugas kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti. Karena nggak mungkin kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kalian semua untuk mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan mengikuti sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mereka mendapatkan rasyid, mereka mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnahku, sunnah para sahabatku al khulafa'ur rasyidin, gigit dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, karena perkara-perkara baru ini tidak akan pernah menyampaikan kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mau melakukan sebuah ibadah, ketika seseorang dia mau melakukan ketaatan, perhatikan. Kalau permasalahan hati, kita harus manage hati kita. Kita harus ikhlas. Kita harus tidak riya dan tidak sum'ah. Jangan sampai ada ujub di dalam hati kita. Dan kita juga harus perhatikan permasalahan-permasalahan zahir. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan menyelisihi dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Makanya di sini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, wa min dzalika, termasuk dari yang membatalkan amalan-amalan yang kita lakukan, yaitu apa? Mukhalafatus sunnati qaulan au fi'lan au i'tiqadan, yaitu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu secara perkataan, baik itu secara fi'lan, perbuatan, atau i'tiqadan, atau apa? Berupa keyakinan-keyakinan. Kenapa itu semua? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa dalilul hadi ila siratil mustaqim.
Qala ta'ala wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan dalil yang akan menunjukkan menuju jalan yang lurus. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah yang bisa memberikan petunjuk menuju jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Dan sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan, contoh yang baik bagi orang-orang yang mereka beriman terhadap Allah, beriman terhadap hari akhir. Suri tauladan di mana? Di dalam ibadah. Suri tauladan di mana? Di dalam keluarga. Suri tauladan di mana? Di dalam kepemimpinan. Suri tauladan di mana? Di seluruh aspek kehidupan kita. Kita tidak akan pernah lepas dari mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang maksum, memberikan contoh kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu supaya bisa dicontoh. Makanya dalam keluarga bagaimana Rasulullah, makanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bersama para sahabat, kepemimpinannya, bagaimana di dalam ibadahnya bersama Allah, bersama tetangga, bersama semua kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang apa? Iman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah itu sebagai apa? Sebagai contoh yang harus kita ikuti. Kalau kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus kita mau mengikuti Rasulullah dalam hal apa? Makanya di sini beliau mengatakan faman khalafad dalil wa akhadha ghaira tariqihi dhalla. Maka barang siapa yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi dalil, wa akhadha ghaira tariqihi, dan mengambil selain jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, akhirnya apa? Dhalla. Dia akan tersesat. Dan ini waqi'. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris hatta khututan mustaqiman. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris garis yang lurus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris samping kanan dan samping kirinya, yamin wa shimal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sesungguhnya jalan yang lurus ini adalah merupakan jalanku. Ikuti jalan yang lurus ini, ikuti. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan engkau mengikuti jalan yang ke kanan, yang ke kiri, dan ke kanan dan yang ke kiri. Fatafarraqu bikum an sabili. Yang jalan ke kanan kiri ini akan apa? Memecah belah dari jalanku. Gak akan pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang apa? Ikuti jalan ke kanan dan ke kiri. Dan setiap kanan dan ke kiri ini, di situ ada syaiton minal insi dan syaiton minal jinni. Setiap jalan yang ke kanan dan yang ke kiri, jangan dikira di sana tidak ada yang mengajak. Ada. Bukan hanya syaiton dari kalangan jin. Jelas syaiton dari kalangan jin mereka akan mengajak menuju jalan selain jalan Allah. Tetapi jalan ke kanan dan ke kiri ini juga ada syaiton dari kalangan manusia. Bagaimana tidak? Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita semua, bahwasanya setelah kebaikan ada keburukan, setelah keburukan ada kebaikan, setelah kebaikan ada keburukan lagi, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keburukan yang disebutkan salah satunya apa? Du'atun ila abwabi jahannam. Dai yang menyeru menuju apa? Pintu-pintu neraka. Mereka itulah yang mengajak supaya apa? Tidak mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, siapa yang du'atun ila abwabi jahannam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum min jildatina. Mereka itu dari kulit-kulit kita. Kenapa Rasulullah mengatakan dengan kalimat kulit? Karena kulit ini adalah merupakan sesuatu yang zahir, sesuatu yang nampak, sesuatu yang paling jelas, yang paling awal. Mereka itu mirip sama kita. Bentuknya sama, yang paling zahir, yang paling awal. Manusia juga. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka juga ngomongnya seperti kita. Yang dibawakan Al-Qur'an, yang dibawakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi mereka apa? Du'atun ila abwabi jahannam. Mereka mengajak ke pintu-pintu neraka. Ayat-ayat yang selalu dibawakan oleh mereka, hadis-hadis yang selalu dibawakan oleh mereka, yaitu apa? Ayatun mutasyabihat wa ahaditsun mutasyabihat. Ini yang dibuat dalil oleh mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an minhu ayatum muhkamatun wa minhu ayatun mutasyabihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkam, jelas ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya jelas, nggak bisa dibawa kemana-mana, tujuannya sudah pasti. Hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dan di sana ada yang mutasyabih, ada yang samar-samar, bisa dibawa beberapa pemahaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya apa? Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun. Adapun orang-orang yang mereka di dalam hatinya ada zaig, ada kecondongan untuk sesat. Hatinya enggak benar. Hatinya sakit. Apa yang mereka lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah. Mereka selalu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Selalu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar-samar. Untuk apa? Untuk mencari fitnah, pembenaran dari apa yang mereka lakukan. Makanya ahlu sunnah wal jamaah, bagaimana keyakinan ahlu sunnah dengan ayat yang mutasyabih, ayat yang muhkam? Ahlu sunnah wal jamaah selalu membawa mutasyabih kepada ayat yang muhkam. Ahlu sunnah wal jamaah selalu membawa perkataan-perkataan yang mutasyabih kepada sesuatu yang muhkam, kepada sesuatu yang jelas. Itu kaidah di dalam ahlu sunnah wal jamaah. Kalau sekarang, maaf, Al-Quran saja, yang dimana Al-Quran itu afsahul kalam, ahsanul hadith, Al-Quran itu sebaik-baik perkataan, Al-Quran itu adalah merupakan sefasih-fasihnya kalam, itu saja masih ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Bagaimana dengan perkataan Rasulullah? Kalau perkataan Rasulullah saja ada yang muhkam, ada yang mutasyabih, pasti mutasyabihnya lebih banyak daripada Al-Quran. Bagaimana dengan perkataan para sahabat? Kalau perkataan para sahabat saja itu sudah banyak yang mutasyabih, bagaimana dengan perkataan tabi'in? Bagaimana dengan perkataan setelahnya dan setelahnya dan setelahnya? Makanya kenapa banyak sekali khilaf? Kenapa banyak sekali perselisihan? Dan yang dibawa selalu mempunyai mahmal, selalu mempunyai kemungkinan-kemungkinan di dalam pemahaman. Maka ahlu sunnah wal jamaah bawa permasalahan-permasalahan yang mutasyabih. Itu apa? Kepada sesuatu yang muhkam, kepada sesuatu yang jelas. Ada seseorang yang berdalil, saya pernah disampaikan, ada orang yang sibuk cari dunia. Sibuk cari dunia, pagi, siang, sore, malam. Gak kenal waktu dia mencari dunia. Kemudian ditegur oleh salah seorang ustadz, kenapa sih antum kok cari dunia terus? Jawabannya subhanallah. Dia menjawab dengan dalil. Jawabannya apa? Abu Bakar saja kaya, Utsman saja kaya, Abdurrahman ibn Auf kaya, masa saya nggak boleh kaya? Bolehlah, makanya saya kerja. Saya sibuk cari uang supaya saya kaya, supaya saya bisa jadi Abu Bakar. Benar juga ini. Kalau orang nggak paham, oh iya benar. Sahabat saja mereka kaya dan nggak dilarang oleh Rasulullah SAW. Iya. Tetapi Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman ibn Auf, para sahabat yang kaya-kaya, mereka punya iman segunung, sehingga dunia tidak bisa memfitnah mereka. Mereka punya harta lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Lah kita, iman kita seberapa? Harta kita sedikit, baru kerja sudah meninggalkan menuntut ilmu. Itu perbedaannya kita dengan mereka. Benar, kalau iman antum sudah seperti Abu Bakar, iman seperti Utsman bin Affan, silahkan untuk menjadi kaya. Harta semua lillah. Harta semua ketika ada perang, semua.
untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan. Seseorang itu jangan berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Orang yang suka mencari-cari ayat mutasyabih, membenarkan apa yang dia lakukan. Kalau seseorang, coba kita perhatikan sekarang, setiap orang melakukan sesuatu, dicari-cari dalilnya, dapat dalilnya. Tetapi apakah dalilnya tersebut benar nggak? Sesuai nggak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya dan Rasulnya? Itu yang harus kita perhatikan. Apa yang kita perbuat selalu kita tanya, benar nggak ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Jangan benar menurut kita. Belum tentu benar menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, ini bukan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu yang harus diperhatikan. Maka Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ketika beliau mengatakan faman khalafad dalil, barang siapa yang menyelisihi dalil, wa akhadha ghaira tariqihi, dan mengambil selain jalannya, dhalla, dia akan tersesat. Bagaimana tidak dia menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tersesat di dunia, di akhirat dia akan menjadi orang yang celaka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri rabbihim an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kalian dari menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hati-hati. Kita disuruh hati-hati ketika kita menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa yang akan kalian dapatkan? Antusibahum fitnah. Engkau akan mendapatkan fitnah di dunia, yaitu kesesatan. Au yusibahum adzabun alim, atau engkau akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Di mana? Di akhirat kelak. Ini bagi orang-orang yang mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati ketika kita mau beribadah, ketika kita mau melakukan amalan, tanyakan kepada diri kita dulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmui dulu, baru bicara la ilaha illallah, baru meminta ampun. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ini yang dijadikan bab oleh Imam Bukhari. Babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Kita mau melakukan sholat, ilmui dulu. Bagaimana sih sholatnya Rasulullah? Kita mau haji, bagaimana hajinya Rasulullah? Kita mau umroh, bagaimana umrohnya Rasulullah? Kita mau melakukan ibadah-ibadah apa saja, mau kurban, bagaimana Rasulullah ketika berkurban? Mau masuk Idul Adha, bagaimana Rasulullah ketika masuk Idul Adha? Berilmu sebelum berkata dan beramal, supaya tidak tersesat. Makanya di sini disebutkan faman khalafad dalil wa akhadha ghaira tariqihi dhalla bal ittaba'a sunnah. Bahkan ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam segala bentuk aspek kehidupan, dalam ibadahnya, dalam bersama keluarganya, bersama sahabat-sahabatnya, bersama anaknya seperti apa. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan sir haitsu sarat. Jalanlah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Waqif haitsu waqafat, dan berhentilah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Jangan Jangan malah melampaui. Jangan ngerasa lebih pintar dari Rasulullah. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah, man amila amanan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan, amalan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, fahuwa raddun, tertolak. Di dalam yang lain, di dalam riwayat yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sebuah perkara, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Dan ini yang harus terus kita belajar di dalam kita perjalanan kita menuju Allah, supaya amal kita itu diterima oleh Allah. Yaitu apa? Seseorang belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beribadah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan ketaatan. Supaya apa? Supaya kita diterima amal ibadah kita. Karena para ulama mengatakan bahwasanya ibadah itu diterima ketika terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama apa? Al-ikhlas. Dan ini sudah kita kaji.
Supaya supaya kita bisa ikhlas, tinggalkan riya, tinggalkan ujub. Hati, ikhlas ini berkaitan tentang masalah hati. Hati kita harus kita perhatikan. Ini berkaitan dengan sesuatu yang batin. Dan yang kedua dikatakan oleh para ulama, mutaba'atus sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah. Dan ini perkara yang zahir. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan, ada yang hidup, ada yang mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan, kematian, tujuannya untuk menguji kita semua. Siapa di antara kita yang ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalannya? Dikatakan oleh Fudail ibn Iyad, ditafsirkan ahsanukum amala ay akhlasukum wa aswabuhum, yang paling ikhlas dan yang paling benar, yang paling cocok dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya seseorang betul-betul diperhatikan. Dua hal, setiap dia mau melakukan sebuah ibadah, tanya dalam diri sendiri, ikhlas enggak saya? Lillah enggak? Saya sudah punya ilmu enggak tentang permasalahan ini, tentang ibadah yang mau saya lakukan? Hendaknya seseorang terus-menerus dia mau melakukan sebuah ibadah, dua hal ini yang harus dihadapkan terlebih dahulu. Ini untuk apa saya melakukan ini? Lillah, dan ada ilmunya enggak saya tentang Allah tentang ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma bermodalkan semangat. Jangan cuma bermodalkan kan kita pengen baik. Kan kita pengen baik. Betapa banyak orang pengen baik tapi nggak mendapatkannya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, kam muridin lil khairi la yanaluhu. Betapa banyak orang-orang yang mereka menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud kapan? Ketika Ibnu Mas'ud mendapatkan orang-orang yang mereka melakukan sebuah amalan ibadah yang mereka anggap baik. Yang dimana Abu Musa al-Asy'ari pertama melihat hal tersebut. Ada sekelompok orang mereka berkumpul di masjid, sabbihu, mereka bertasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Mereka membawa batu-batu. Kabbiru, mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dihitung. Kemudian apa? Suruh baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Abu Musa al-Asy'ari, ini nggak ada di zaman Rasulullah. Rasulullah masih hidup, nggak ada seperti ini. Tapi ini juga baik. Abu Musa al-Asy'ari masih bingung. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari datang kepada Ibnu Mas'ud. Datang kepada Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang faqih, yang alim, yang tahu bahwasanya ini adalah merupakan sumber dari fitnah. Maka didatangilah oleh Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, saya jamin kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan itu tidak akan pernah hilang. Tetapi kesalahan-kesalahan kalian itulah yang kalian hitung. Dosa yang kalian lakukan hitunglah. Kalau kebaikan kalian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbuat zalim. Pasti sudah akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, begitu cepat kalian binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bejana-bejananya belum pecah. Baju-baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada. Dan mereka mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami mengumpulkan orang, kami bertasbih bareng, kami ini dan sebagainya, supaya mereka mendapatkan kebaikan semua. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, wa kam muridin lil khairi la yanaluhu. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Kenapa? Karena menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang dia lakukan bukan menjadi timbangan yang berat kebaikan di sisi Allah, akan tetapi justru malah habaan manturo. Gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang yang mereka beribadah dan menyelisihi ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang beribadah, yang dimana wasiat yang pertama itu Ibnu Qudamah, badiru bil amal, bersegera kita untuk beramal. Ayo kita bersegera. Allah juga memerintahkan wasari'u, bersegera. Di dalam ayat yang lain sabiku, berlomba-lomba. Tapi tahan dulu. Kita memang disuruh bersegera, kita memang disuruh berlomba-lomba. Tetapi perhatikan dua hal ini. Masalah hati dan masalah apa? Ilmu. Mengilmui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya seperti apa. Itu yang harus diperhatikan. Maka sir haitsu sarad, berjalanlah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Kemudian apa? Waqif haitsu waqafat.
Dan berhentilah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sunnah itu berhenti. Kemudian beliau menasihatkan, wala tatajawazha fataghlu fi dinika. Jangan engkau berlebih-lebihan atau melampaui batas dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya engkau melampaui batas. Mithlul waswasah fit thaharah wassalah, seperti waswas di salat, di dalam thaharah. Orang itu pengen apa? Pengen luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja thaharahnya benar. Sudahlah, saya supaya thaharahnya saya benar, saya membasuh mukanya biar tambah sempurna 4 kali. Tambah sekali. Kalau Rasulullah membolehkan 3, saya 4 kali membasuh mukanya. Tangan yang harusnya 3 kali, biar tambah mantep 4 kali. Kalau perlu habis wudhu lagi. Ini apa? Orang yang nggak kenal dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal apa? Padahal dia menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma gara-gara apa? Pengen mantep. Pengen mantep. Begitu pula ketika seseorang mau berdoa, mereka berdoa yang harusnya dia, kalau saya berdoa di rumah kayaknya kurang mantep. Saya berdoanya di samping kuburan lah, mantep. Samping kiai, samping wali, tambah mantep. Cuma gara-gara pengen mantep, akhirnya apa? Dia melampaui batas. Melampaui batas. Kalau seperti itu, kenapa kita nggak bilang, ya sudah kamu sholat duhurnya 6 rakaat saja ben mantap. Baru mereka mikir, oh ya enggak, kalau duhur 4 rakaat, lu katanya ben mantap. Maka terkadang seseorang itu apa? Berlebih-lebihan supaya alasannya mantap, menghilangkan was-was dan lain sebagainya, akhirnya malah justru mereka terjatuh terhadap menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut. Di mana seseorang ketika menambah ghusalat, yaitu nambah cucian di tangan atau di muka dan lain sebagainya, ini tidak dimasyru'kan, tidak disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang pertama harus diperhatikan. Kemudian waziyadah alal ghusalatil masyru'ah. Ini tambahan juga tadi, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian apa? Wal israf fil ma. Berlebih-lebihan di air. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Berusaha untuk tidak mubadzir. Ben mantep, airnya kerannya dibuka semua kayak mandi aja ini. Kalau sedikit-sedikit itu, hati itu kayak nggak tenang dan lain sebagainya. Ini kenapa? Karena menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat bahwasanya segala sesuatu yang menyelisih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti di situ tidak ada ketenangan jiwa. Tidak ada ketenangan di dalam hatinya. Kemudian apa? Wa tanjisi makana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yasta'miluhu wa yutahhiruhu. Yaitu apa? Seseorang mempunyai keyakinan bahwasanya ini adalah sesuatu yang najis dan tidak bisa dibersihkan, atau sebaliknya, ini sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contohnya sholat dengan apa? Dengan sandal. Orang sekarang coba antum sholat dengan sandal, dimaki-maki sama DKM. Ya kan? Padahal apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dan menganggap bahwasanya sandal itu adalah sesuatu yang tahir, sesuatu yang suci. Ya kan? Rasulullah pernah sholat bersama dengan sandalnya. Karena orang nggak paham, akhirnya apa? Dinajis-najiskan sandalnya itu. Padahal itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Rasulullah melakukan hal tersebut karena seseorang nggak tahu. Akhirnya apa? Orang sholat dengan sandal bisa dilempar sapu sama DKM. Dibilangnya nggak punya aturan dan lain sebagainya. Padahal itu sesuatu yang dibolehkan. Boleh. Kalau mau berkata boleh secara hukum boleh, gitu kan. Apalagi seseorang mungkin sholat di tanah lapang, dia mau sholat dengan sandalnya nggak ada masalah.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Kemudian wassalatu fi waqtin nahyi. Nggak boleh juga seseorang menyelisih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sholat dia di waktu nahi, habis asar atau habis subuh. Karena dia nggak paham, saya pengen sholat lah habis subuh. Habis sholat subuh dia sholat, atau habis sholat karena semangatnya. Sekarang ada orang dia pengen sholat, dia nggak pengen baik, pasti ngomongnya, saya kan cuma pengen baik. Saya pengen pahala, pasti ngomongnya pengen pahala. Cuma permasalahannya, belajar nggak engkau tentang permasalahan ini? Di situ ada waktu-waktu yang dilarang. Jangan cuma modal semangat. Karena orang melakukan sebuah kebaikan, pasti modalnya satu, pengen baik, pengen mendapatkan kebaikan. Karena tidak dibarengin dengan ilmu, akhirnya apa? Dia tersesat. Kemudian apa? Wasaumi fima nuhiya anhu. Begitu pula puasa di waktu-waktu yang terlarang. Betapa banyak orang-orang sekarang puasa mutih, puasa apa dan lain sebagainya. Mereka pengen apa? Pengen kebaikan. Tetapi enggak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sebenarnya cuma pengen kebaikan, pengen pahala. Tetapi karena dia enggak mengilmuinya, akhirnya dia terjatuh terhadap yang namanya kesesatan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengabarkan kepada umatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku itu akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Maka dikatakan oleh para sahabat, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, siapa yang enggan? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang dia mengikuti jalanku, taat kepadaku, mengikuti cara ibadahku, mengikuti kehidupanku, dia akan masuk ke dalam surga. Waman asoni faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, menyelisihi perintahku, maka dia akan apa? Masuk ke dalam nerakanya Allah. Dia enggan untuk mengikuti Rasulullah SAW, enggan untuk masuk ke dalam surganya. Padahal di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara yang baru. Kok kita nggak mengikuti hal tersebut? Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilanjutkan wasiat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ketika beliau mengatakan, qala Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan, idza aradta amalan taro annahu ta'ah. Beliau mengatakan, Sulaiman Ad-Darani ini mengatakan, kalau engkau ingin melakukan amalan, sebuah amalan, taro annahu ta'ah, dan engkau melihat ini adalah sebuah ketaatan, fandur, maka sebelum engkau melakukan amalan tersebut, kata Sulaiman Ad-Darani, lihatlah, fa in waradat bihi sunnah wa illa fadahu. Kalau ini datang dari sunnah, pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukan. Wa illa fadahu. Kalau enggak pernah ada contohnya dari Rasulullah, para sahabat Khulafaur Rasyidin juga enggak pernah mencontohkan, maka apa? Tinggalkanlah. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Au kama qala wa idza da'atka nafsuka ila maksiatin fadzakirha su'a aqibatiha. Atau sebagaimana dikatakan, kalau seandainya jiwa kalian mengajak kepada maksiat, maka ingatkanlah jiwa tersebut tentang buruknya akibat dari maksiat. Karena orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatan-perbuatan yang muhdats, dengan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Khaud, Rasulullah mengatakan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Para malaikat menahan, nggak bisa minum di telaganya Rasulullah. Rasulullah bertanya, kenapa kok dilarang? Para malaikat mengatakan, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau nggak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Mereka melakukan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu secara i'tiqad, keyakinan yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ke makna yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, atau mereka menafikan nama-nama dan sifat Allah, atau mereka menyamakan antara nama dan sifat Allah dengan makhluknya. Ini di dalam permasalahan i'tiqad. Dalam masalah keyakinan juga banyak permasalahan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau apa?
di dalam permasalahan perkataan atau perbuatan, maka apa? Selalu kita kembalikan, kita timbangan kita itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada sunnah kan nggak? Ada sunnahnya nggak? Atau tidak? Maka seseorang terus dikembalikan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pembatal amalan yang perlu kita ketahui, yang harus betul-betul kita perhatikan. Ketika kita mau beramal, selalu perhatikan hal-hal tersebut. Perhatikan permasalahan batin yang itu berkaitan tentang amalan hati kita, ikhlas. Jangan sampai kita bangga diri, minta pertolongan sama Allah. Dan kita juga harus memperhatikan permasalahan-permasalahan yang zahir, yang itu adalah merupakan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang sore berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kekhilafan, atas segala kesalahan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga kita semua, selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk di Al-Faslul Tsalits, bab yang ketiga. Bab pertama apa? Mubadaratu bil amal, bersegera untuk beramal. Bab yang kedua yaitu apa? Mufsidatul amal, hati-hati dengan yang merusak amal. Dan yang ketiga, fasal yang ketiga, di dalam amal kita sudah bisa beramal, kita sudah tahu hal-hal yang merusak amal, maka apa? Di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus terus merasa diawasi. Kita harus terus merasa diawasi dan harus terus-terusan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti akan disampaikan hal-hal apa saja yang bisa kita dapat, bagaimana sih supaya kita bisa mendapatkan yang namanya muraqabah, supaya kita bisa mendapatkan khasyah di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.